Kalau nikmat itu sudah hilang, maka kita akan sadar kalau nikmat Allah itu sangatlah berharga. Suatu misal, orang diberi nikmat sehat oleh Allah. Kadang mereka tidak sadar kalau sehat itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tapi nikmat sehat itu akan bisa mereka rasakan apabila setelah mereka menderita sakit. Saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Terlebih pada akhir bulan Sya'ban yang mulia ini, dan tidak terasa kita menginjak bulan yang penuh rahmat dan ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Setiap hukum dan kewajiban dalam Islam itu mempunyai hikmah dan keistimewaan tertentu. Hukum Islam yang mempunyai keistimewaan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu ialah ibadah puasa. Salah satu dari tujuan puasa adalah membersihkan jasmani dari kotoran dohir dan membersihkan rohani dari kotoran batin. Puasa dalam arti yang khusus tidak hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi puasa dalam arti yang khusus ini menahan semua perkara yang dapat membatalkan pahala puasa, seperti memaki, berkata kotor, ghibah, dan lain-lain yang dapat melebur pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah shaumul umum, yakni puasa yang dilakukan oleh orang umum yang hanya merasakan lapar dan haus dan mencegah farji untuk tidak menuruti syahwat. Tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus, yakni puasa yang dilakukan oleh orang-orang soleh dalam menahan semua anggota tubuh mereka untuk tidak melakukan dosa, seperti mencegah mata untuk tidak melakukan perkara yang haram dan tidak melihat perkara yang dapat melalaikan untuk berzikir kepada Allah, mencegah lisan untuk tidak melakukan perkara yang tidak bermanfaat, seperti berkata bohong, membicarakan aib orang lain, dan mengucapkan perkara yang jelek, mencegah telinga agar tidak mendengarkan perkataan yang berbau keharaman, seperti mendengarkan percakapan orang yang sedang membicarakan aib orang lain, dan lain sebagainya. Tingkatan yang ketiga adalah shaumul khususil khusus, puasa yang dilakukan oleh para nabi dan para siddiqin. Beliau tidak hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi menahan hati untuk tidak memikirkan duniawi dan tidak memikirkan perkara selain Allah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, puasa banyak mengandung hikmah. Salah satu hikmah yang paling besar dalam puasa adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa akan dapat merasakan penderitaan orang lain, terlebih fakir dan miskin. Karena dalam berpuasa orang akan menahan lapar dan haus, yang mana hal ini sudah biasa dirasakan oleh kaum fakir dan miskin dalam setiap perjalanan hidupnya. Sehingga dalam puasa ini orang bisa sadar untuk dapat membantu dan berbagi dengan orang-orang yang lemah seperti fakir dan miskin, yang sudah semestinya kita bantu, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita sesama mukmin. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita semua sebagai seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda,
perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kecintaan mereka, belas kasih mereka, dan kelembutan mereka bagaikan satu badan. Apabila salah satu dari anggota badan itu menderita, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan, sehingga tidak bisa tidur dan terasa panas. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, puasa juga merupakan ibadah yang banyak mengandung keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang paling berharga adalah orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah, akan dimasukkan oleh Allah lewat pintu khusus yang disebut Babur Rayyan. Ya, ini pintu khusus bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Puasa juga akan menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Karena nikmat itu tidak akan bisa kita rasakan selama kita masih menikmatinya. Tetapi kalau nikmat itu sudah hilang, maka kita akan sadar kalau nikmat Allah itu sangatlah berharga. Suatu misal, orang diberi nikmat sehat oleh Allah. Kadang mereka tidak sadar kalau sehat itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tapi nikmat sehat itu akan bisa mereka rasakan apabila setelah mereka menderita sakit. Maka puasa yang kita lakukan akan melatih kita bersyukur terhadap nikmat Allah yang berupa rizki yang dapat kita makan dan minum. Karena dalam puasa kita dilarang untuk melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Maka dengan puasa ini kita akan bisa bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan berupa makan dan minum. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu, marilah kita laksanakan ibadah puasa nanti. Karena dengan puasa, iman kita akan menjadi teguh kepada Allah, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga dengan puasa nanti pula kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang yang kuat menahan hawa nafsu, yang tidak mudah terbujuk oleh rayuan setan, dan dimasukkan ke surganya bersama orang-orang yang soleh. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.